Pagi ini jam setengah tujuh, harusnya sih 1 jam, ya kurang lebih mepet-mepet sampai di lokasi yang kemarin ya, yaitu Tokyo kami untuk sholat id. Agak terlalu mepet sih sebenarnya. Tadi persiapannya saya agak sedikit kelamaan, tapi dengan bantuan sedikit jog atau lari-lari sih harusnya fine-fine aja. Kondisinya ini agak gelap karena yang memang kayak habis hujan gitu loh. Ini tuh biasanya lebih terang daripada ini. Jadi tadi sempat balik lagi ke rumah untuk ambil payung karena gerimis-gerimis nggak jelas. Tapi ya udah. Semakin pagi, semakin gercep dan semakin kita sudah tahu rute, semakin aman seharusnya kita untuk sampai ke tempat-tempat tertentu dengan tepat waktu. Sekarang sudah kembali di stasiun Yoyogi Uehara, di mana pemberhentian terakhir untuk menuju Tokyo Mini. Note untuk diri sendiri dan untuk siapapun yang menonton. Memang kemarin belum sempat ngomongin untuk tiket adjustment fare itu adalah pada saat kita membelinya tiket, kita masukkan ke tiket adjustment fare, otomatis harganya akan menyesuaikan dengan mana stasiun kita berada. Artinya kita nggak usah mikir panjang lagi, kita udah di tempatnya, tinggal kita bayar aja sisa yang belum dibayarkan. Namun saya sarankan untuk melakukannya di tempat di mana kita mau exit dari stasiunnya, karena ada sedikit confusion yang tidak bisa dibaca oleh mesinnya kalau seandainya kita lakukan di tempat yang kita belum mau exit gitu. Tapi tenang aja, karena setelah itu bawa aja ke petugas, nanti petugas yang ngitungin. Dia nanya kita dari stasiun mana tadi awalnya, terus dia akan hitung secara manual supaya tahu apakah kita perlu bayar tambahan atau tidak. Oke, jadi yang terjadi adalah 1 kilometer sih nyampe sih harusnya untuk panjang dari antriannya di Tokyo kami ini. Ini sampai masuk-masuk area perumahan orang-orang sih. Jadi makanya ada tadi beberapa petugas-petugas polisi yang dikerahkan dan kayaknya komunikasi juga sama staff dari Tokyo kami setempat gitu. Jadi yang terjadi adalah setelah kalian melihat betapa banyaknya tadi antrian, hari ini tuh tanggal 16. Tanggal 16 itu merupakan hari yang ditetapkan di Arab Saudi untuk Idul Adha, dan juga yang diberlakukan di Jepang, tapi ternyata untuk Tokyo kami aja. Jadi sama seperti di Indonesia juga, ada yang idnya hari ini, ada yang besok. Alhasil biasanya kan ini didistribusikan ke 5 masjid besar yang ada di Tokyo. Nah, karena tanggalnya berbeda, jadi mungkin agak-agak bingung nih orang-orang setempat, dan mungkin berpikiran yang sama dengan saya karena kayaknya sholat idnya itu di tanggal 16. Jadinya mereka semua berkumpul lah ke sini. Dimana kayaknya bahkan untuk 2 bahkan 3 sesi pun ini nggak cover di jamaahnya. Jadi itulah dia. Apa yang akan terjadi nanti kita cek aja keadaannya. Karena ya kalau tidak memungkinkan untuk dilakukan hari ini, ya mungkin besok, ya kan. Coba tuh nggak tercover sama sekali. Jadinya ya ini saatnya untuk menunggu di antrian seperti biasa gimana di Jepang ya, selalu mengantri kemana-mana. Cuma yang paling membingungkan saat ini adalah apakah mungkin kita semua bisa sholat Id hari ini. Sudah jauh-jauh ke Tokyo kami. Saat ini di waktunya itu 7:30 lewat 10 menit. Kayaknya sih yang terpenting adalah supaya warga setempat tidak terganggu kali ya. Yang penting komunikasi sama kepolisiannya jelas aja gitu, karena ya namanya juga kan kita komunitas yang
minoritas. Jangan sampai membuat ketidaknyamanan, karena kan kita orang-orang damai. Sholat idnya baru aja selesai, nah sekarang udah agak bisa lebih tenang ngobrolnya. Jadi seperti sholat Jumat kemarin juga ada 3 bahasa, jadi 2 kali translate, bahasa Jepang, bahasa Inggris tadi udah. Sekarang kayaknya bahasa Arabnya ya, atau mungkin bahasa Turki kali. Nah sekarang ini orang-orang pada mulai rame, jadi saya udah duluan untuk beli lamashun yang harganya 900 yen. Ini kurang lebih sih kayak bukan kebab ya, bukan kebab. Ntar kita akan langsung cobain aja. Nggak tahu deh cukup kondusif nggak kalau untuk makannya di sini, karena akan ada orang yang baru masuk, orang yang masih berdoa, dan juga orang yang lagi jajan. Tapi kita langsung coba makan aja kali ya, sambil saya kasih lihat untuk makanannya kayak apa. Selain lamashun di sini juga ada semacam kayak kebabnya itu sendiri, ada makanan yang pakai plate gitu, Turki-Turkian semua lah pokoknya, sama ada es krim yang kita juga bisa temuin di Indonesia sebenarnya. Katanya sih akan ada festival, tapi itu baru jam 12 siang dan kemungkinan saya tidak akan menghadirinya, dan karena 12 itu masih lama dan itu masih hektik banget di luar, alias crowded untuk orang-orang yang entahlah masih bisa dapat sholat Idul Adha atau enggak mereka. Lewat jalan yang kemarin lagi aja, karena jauh lebih sepi daripada jalan utamanya. Masih dipenuhi banyak jemaah-jemaah yang baru selesai sholat berbarengan dengan kloter saya tadi. Ada beragam banget orang-orang tentunya. Ya jelas Indonesia ada, teman-teman kulit hitam bisa dari Afrika, bisa dari paduan juga negara-negara lain. Dan ada juga ya yang Middle East tentunya, Timur Tengah dan sebagainya. Begitu masih nggak biasa aja sih melihat orang Turki sama orang kulit hitam ngobrol bahasa Jepang buat transaksi, bayar makanan yang saya beli juga nih, apa namanya, lumachan, apa sih, lamuchan, lupashan, aduh. Tapi yang pasti sebentar lagi saya akan cobain makanan ini sambil jalan balik. Karena udah mulai kerucuk-kerucuk terasa di perut ini, terus sama mengantri tadi cukup panjang ya, gila, 1 kilometer lebih men. Gimana rasanya Anda mengantri untuk sholat, tapi sampai puter balik ngelilingin komplek perumahan orang Jepang. Udah gitu nggak boleh rusuh, nggak boleh berisik kan, ngobrol juga harus pelan-pelan. Namanya juga di komplek perumahan orang ya kan. Antreannya udah gitu 1 baris gitu. Jadi ya lumayan sih. Tiap hari pengalaman baru ya. Dan di sekitar entah kenapa lagi agak berisik-berisik, ambulans lewat. Dan tadi juga kalau misalnya terlihat di mana sih, kok kayaknya jalannya beda. Oh tadi sempat terlihat juga bahwa kegiatan beribadah kita juga dikawal, dibantu untuk antrian, untuk ketertibannya sama polisi-polisi setempat. Itu keren-keren sih, staff-staffnya juga sigap banget dan sabar banget ngasih tauinnya. Yang lain juga surprisingly pada nurut-nurut aja sih, tapi warga setempatnya kayak udah paham aja gitu untuk tertib. Bahkan ada beberapa warga yang bisa bahasa lokal tentunya ikut volunteer gitu buat bantu menjadi staff yang ngatur-ngatur antrian. Entah apalah yang terjadi tadi, sampai ada 5 fire truck, 1 ambulans, dan banyak banget petugas pemadam kebakaran yang hadir. Mungkin ada semacam kebakaran kali tadi ya di bawah.
Dan dekat gang di mana saya berusaha untuk mencapai stasiun kereta ini yang terhubung dengan mall. Cuma agak lapar guys, saya mau ngunyah dulu dikit. Dan ini mumpung masih hangat, jadi saya mau dari sekarang. Ini kenapa mukbang di tempat umum dah? Saya belum nyampe ke dagingnya nih. Jadi celingukan begini urusannya. Tadi sepi nih dari sini, jangan sampai saya ditegur sama petugas gara-gara makan di tengah-tengah jalan ini. Saya cuma pengen tahu doang rasanya gimana. Untuk ngasih tahu ke kalian, oke. Jadi kontennya kebanyakan sayur, terus sangat-sangat terasa black peppernya. Cuma untuk harganya 900 yen nggak berasa dagingnya ya teman-teman. Oh ada sini, ada kayak kebab gitu, kayak dagingnya iris tipis-tipis atau nggak ancuran, kayak grounded sih. Dagingnya sih daging ancuran, ya kurang lebih rasanya seperti itulah ya. Apakah terbalaskan kalau makanan Turki ini dengan kebab-kebab yang tersedia di Indonesia? Iya, menurut saya sih iya, nggak terlalu beda jauh, bahkan untuk secara harga jauh lebih friendly di Indonesia ya. Yaudah saya OTW pulang dulu nih, udah di stasiun.